Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pagi hari ini, Ibu Ari Syahyani SE MSc, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah datang dan juga menonton video presentasi dari kelompok kami, ini kelompok 11, mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan tema aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Baik, di sini saya tidak sendiri. Sini juga saya ingin memperkenalkan diri. Saya Gede Arya Bayu Angga Setiaprana sebagai moderator dan pemateri terakhir. Dan rekan saya pemateri pertama, silakan untuk perkenalkan diri dan seterusnya. Baik, perkenalkan nama saya Isnanida Ul Adaha sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Nadifa Zalfa Atira sebagai pemateri kedua. Baik, perkenalkan saya Nur Hidayah sebagai pemateri ketiga. Saya Amalia Salsabila sebagai pemateri keempat. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperkenalkan dirinya. Mari kita lanjut untuk memperhemat waktu. Silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan membahas terkait definisi dan fungsi penganggaran. Anggaran adalah rencana sistematis yang menggambarkan seluruh kegiatan perusahaan dalam bentuk uang untuk periode tertentu. Tanggung jawab utama penyusunan dan pelaksanaan anggaran ada pada pimpinan perusahaan. Namun, bagian yang menyiapkannya tergantung pada struktur organisasi. Dalam prosesnya, penganggaran juga melibatkan aspek keperilakuan, yaitu bagaimana perilaku manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, pemanfaat teknologi. Ada beberapa pemanfaatan teknologi, diantaranya anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Hasil akhir dari proses perencanaan maksudnya yaitu anggaran adalah langkah akhir dari proses perencanaan. Setelah perusahaan membuat rencana, semuanya dituangkan dalam bentuk angka atau uang di anggaran. Selanjutnya, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Maksudnya, anggaran itu diibaratkan peta atau panduan bagi perusahaan untuk bertindak. Di dalamnya ada prioritas dan rencana bagaimana sumber daya akan digunakan. Selanjutnya, anggaran membantu tiap bagian di perusahaan saling terhubung dan bekerja sama. Misalnya, bagian produksi tahu berapa dana yang disiapkan oleh bagian keuangan. Jadi, tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya, sebagai standar terhadap hasil operasi aktual. Anggaran dijadikan tolak ukur untuk menilai hasil kerja. Jadi, manajemen bisa membandingkan antara hasil nyata dan rencana yang sudah dibuatkan di anggaran. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian. Dengan anggaran, manajemen bisa melihat bagian mana yang berjalan baik dan mana yang kurang. Kalau ada pemborosan atau kekurangan bisa segera diperbaiki oleh bagian penganggaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Isna untuk pemaparan materinya. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk membuat anggaran.
Prosedur penyusunan anggaran itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Maksud dari penetapan tujuan itu tujuan yang realistis dan dapat dicapai melalui partisipasi manajer dan karyawan. Yang kedua itu ada persiapan dan penyusunan anggaran. Ini maksudnya itu untuk menentukan pendoman anggaran dan menyusun anggaran itu sendiri yang meliputi perencanaan kegiatan dan program kerja. Yang ketiga ada implementasi atau yang biasa digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi secara formal kepada semua pihak. Yang keempat ada pengendalian dan evaluasi kinerja. Pengendalian dan evaluasi kinerja ini berfungsi agar lebih efisien dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Saudara Nadifah. Untuk pemaparan materinya, mari kita lanjut ke materi ketiga. Untuk pemateri ketiga dipersilakan atas waktu dan tempatnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Yang pertama itu ada rasa tidak percaya, yang dimana rasa tidak percaya ini memiliki riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat Alasannya adalah yang pertama itu ada anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi atau real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Yang kedua itu ada resistensi, di mana resistensi ini bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Yang ketiga itu ada konflik internal, di mana di sini itu ada gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir itu ada efek samping lain yang tidak diinginkan, di mana di sini itu membahas terkait anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Yaya atas pemaparan materi ketiganya. Langsung saja kita lanjut ke pemateri keempat untuk dapat menjelaskan materinya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selanjutnya kita membahas konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Aspek keperilakuan dalam penganggaran merujuk pada perilaku manusia yang muncul selama proses penyusunan anggaran dan perilaku yang didorong ketika manusia berusaha untuk mencapai tujuan anggaran. Yang pertama, partisipasi anggaran. Ini merupakan keterlibatan aktif manajer tingkat bawah atau menengah dalam proses penetapan tujuan dan penyusunan anggaran. Dengan partisipasi yang efektif dapat menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap anggaran yang telah disepakati. Kedua, keselarasan tujuan atau goal congruence. Ini keadaan di mana tujuan individu atau subunit selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi. Tadi, anggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga ketika manajer
mencapai target anggaran mereka, mereka juga secara otomatis membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Ketiga, komitmen anggaran. Tingkat keinginan dan tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Komitmen adalah kunci sukses implementasi dari anggaran. Keempat, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Anggaran adalah alat komunikasi dan koordinasi. Agar anggaran berhasil diimplementasikan, semua pihak harus memahami target, berbagai informasi, dan bekerja sama melintasi batas-batas fungsional. Kelima, motivasi dan penetapan tujuan. Contohnya, misal target yang terlalu mudah dapat menurunkan motivasi. Sedangkan target yang terlalu sulit dan tidak realistis dapat menyebabkan frustrasi. Jadi, idealnya target harus menantang namun dapat dicapai dan tetap realistis. Keenam, budgetary slack atau melonggarkan anggaran. Ini merupakan fenomena di mana manajer dengan sengaja meremehkan pendapatan atau melebih-lebihkan biaya pengeluaran saat penyusunan anggaran. Ini juga adalah perilaku disfungsional yang muncul dari motif manajer untuk membuat kinerjanya terlihat lebih baik saat dievaluasi atau untuk mengamankan lebih banyak sumber daya. Dari yang telah dibahas, ini menunjukkan bahwa proses penganggaran bukan hanya sekedar teknis angka, tapi juga proses sosial dan psikologis yang melibatkan interaksi, insentif, dan konflik kepentingan manusia. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Amalia untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan memaparkan materi mengenai contoh riset akuntansi keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Ya, baik, di sini kita ketahui dulu bahwa akuntansi keperilakuan mempelajari bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses akuntansi, termasuk penyusunan anggaran dan perencanaan laba, yang dimana dalam bidang ini ada aspek-aspek yang bisa dilihat itu seperti psikologi karyawan atau manajer, terus motivasi dan persepsi, lalu tekanan kerja, sistem kompensasinya, keadilan, serta budaya yang ada. Nah, dari semua aspek tersebut nantinya pasti akan memiliki pengaruh terhadap keakuratan anggaran dan pelaporan laba. Nah, jadi sini kita bisa lihat, yang pertama itu kita analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penganggaran. Nah, di sini riset ini meneliti bagaimana gaya kepemimpinan manajer dengan pengendalian versus delegasi, yang dimana ini akan mempengaruhi partisipasi bawahan dalam menyusun anggaran, komitmen terhadap targetnya, serta kualitas rencana laba yang disusun. Nah, jadi intinya di sini adalah itu adanya perilaku yang diamati seperti motivasi bawahan, rasa memiliki, interaksi atasan dan bawahan. Nah, yang kedua di sini ada studi tentang efek anggaran yang terlalu kaku atau longgar. Nah, di sini riset ini menganalisis dampak terhadap penetapan anggaran yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar, yang dimana ini mempengaruhi nantinya motivasi karyawan, akuntabilitas, keakuratan terhadap pelaporan laba tersebut. Nah, jadi di sini dalam bahasa Inggris yang dimana penetapan anggaran yang terlalu ketat ini disebut dengan tight budget, dan yang terlalu longgar ini bisa disebut dengan loose budget. Nah, biasanya kita akan menemukan di efek anggaran itu ada dua makna ya, yang dimana biasanya kalau dalam pencarian itu bisa disebut dengan rigid budget. Nah, di sini kita bisa harus ketahui dahulu apa itu tight budget dan rigid budget. Nah, sebenarnya itu tight budget dan rigid budget itu sering dipakai dalam konteks
yang mirip, tetapi secara konsep ada perbedaan halusnya. Nah, di sini tight budget ini yaitu anggaran yang sangat ketat atau target tinggi, namun masih realistis, yang dimana itu fokusnya terhadap tingkat kesulitan target. Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada target tinggi dan menantang, masih memungkinkan dicapainya dengan usaha keras, tetapi bisa menimbulkan tekanan atau stres jika terlalu tinggi. Nah, contohnya misalnya ini ada target penjualan yang dinaikkan per tahun sebesar 20%. Mungkin bagi karyawan itu terasa sulit, tapi menurut manajer itu masih memungkinkan untuk dapat digapai. Nah, intinya kata kuncinya ini adalah dalam tight budget ini adalah adanya tantangan, terus ketat, dan performa tinggi untuk mencapai target. Lalu untuk rigid budget di sini sama dengan itu bisa disebut dengan anggaran yang tidak fleksibel atau tidak boleh berubah meski kondisinya itu berubah-ubah. Nah, fokusnya ini adalah ketidakfleksibelan anggaran. Yang mana ciri-cirinya sendiri itu ada tidak boleh direvisi meskipun ada perubahan pasar. Jadi itu sudah ditetapkan, tidak ada yang dapat diganggu gugat itu susunannya. Terus aturan pelaksanaannya sangat kaku, tidak memberikan ruang bagi adaptasi. Nah, tidak memberikan ruang bagi adaptasi ini ialah akibat dari adanya tidak boleh perevisian meskipun adanya perubahan pasar. Nah, terus bisa juga menyebabkan keputusan yang tidak rasional atau tidak benar. Dalam hal ini rasional itu adalah pembenaran. Nah, di sini contohnya itu biaya operasional sudah ditetapkan pada awal tahun dan dilarang berubah meskipun harga bahan bakunya naik terus atau naik drastis. Nah, jadi kata kunci yang bisa didapat dari hal ini ialah kaku, tidak boleh berubah, ataupun fixed budget atau misalnya anggaran tetap. Jadi hubungan keduanya ini adalah kalau tight budget itu dia itu memicu stres karena adanya target tinggi, dan rigid itu memicu frustasi karena ketidakfleksibelan. Jadi kalau yang rigid ini asumsikan sebagai kita ini berada di lingkaran di lingkaran yang dimana kita tidak bisa menyesuaikan itu terhadap perubahan tren pasar dan lain-lainnya. Kalau yang tight budget itu karena adanya tekanan dari perencanaan laba dan penganggarannya ini harus disesuaikan gitu, yang dimana nanti bisa mungkin penggunaan anggarannya itu diminimalkan, namun labanya itu untuk dimaksimalkan, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, ya ini ada pengaruh persepsi keadilan terhadap pelaporan laba, yang dimana penelitian ini menyelidiki bagaimana persepsi karyawan terhadap keadilan dalam proses penganggaran. Contohnya itu apakah anggaran dinilai adil dan realistis atau sesuai dengan yang ada, atau bisa disebut dengan apakah ini sudah konkret gitu. Nah, ini akan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk memanipulasi laporan laba untuk mencapai target yang ditetapkan. Nah, di sini ada dampak insentif dan akuntabilitas anggaran, di mana riset ini dapat menganalisis bagaimana sistem kompensasi yang terkait langsung dengan kinerja anggaran itu mempengaruhi perilaku karyawan. Contohnya itu meningkatkan atau menurunkan keinginan untuk bermain-main dengan angka atau melaporkan laba secara tidak akurat untuk mendapatkan bonus. Yang kelima, yakni ada hubungan antara akuntansi keperilakuan dan budaya organisasi. Nah, di penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik budaya organisasi, misalnya tingkat kepercayaan, etika, dan keterbukaan, yang dimana ini mempengaruhi penggunaan dan efektivitas sistem.
Oke, sedikit tambahan yang mana ada banyak juga selain daripada yang dicantumkan di PowerPoint. Itu salah satunya atau salah banyaknya itu adalah riset terkait persepsi keadilannya. Tadi kan di sini nih riset ini nih yang materi ketiga ini itu tuh berbicara lebih detailnya itu mengenai bagaimana karyawan itu merasa bahwa proses penganggaran ini telah disusun dengan adil. Apakah target anggarannya itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan ataupun apa yang akan diproyeksikan nanti. Nah, terus apakah juga pembagian tugasnya sudah sesuai? Terus juga dari hal ini menimbulkan sebuah persepsi yang dimana persepsi keadilan ini akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap kecenderungan manipulasi anggaran, terus motivasi, dan kualitas terhadap perencanaan laba seperti yang sudah ada dicantumkan di PowerPoint. Lalu yang insentif ini itu akan mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, dalam detailnya di sini riset ini menilai apakah sistem bonus atau kompensasi berbasis anggaran ini menyebabkan adanya peningkatan motivasi kerja atau sebaliknya, yang dimana nanti pada saat pengen dapat insentif atau bonus yang lebih itu malah dipermainkan angkanya itu supaya ya kita dapat keuntungan pribadi gitu, supaya bisa nanti di akhir tahun bonusnya tuh besar itu. Padahal bonus itu bisa jadi akibat adanya permainan angka terhadap laporan labanya seperti itu. Lalu untuk riset yang dari organisasi ini detailnya ketika fokusnya itu melihat bagaimana budaya itu seperti budaya itu akan muncul akibat dari tindakan yang sering diulang-ulang. Nah, seperti keterbukaannya, terus gaya komunikasi, etika itu akan mempengaruhi bagaimana efektivitas dari perencanaan labanya. Intinya itu nilai-nilai organisasi mempengaruhi perilaku individu terhadap target anggarannya. Adapun pengaruh-pengaruh yang lainnya itu terkait budgetary slack atau kesenjangan anggaran, terus juga ada riset terkait tekanan target laba, terus juga ada terkait penggunaan teknologi informasi dalam penganggaran. Apalagi di zaman yang sekarang ini pasti tidak luput dari sistem teknologi informasi. Nah, lalu di sini juga ada konflik peran dan ambiguitas peran. Terus juga ada moralitas dan etika individu, dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kelima dalam contoh riset akuntansi keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Oke, baik. Kesimpulannya, akuntansi keberlakuan dalam perencanaan laba dan penganggaran menyoroti pentingnya memahami perilaku manusia yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Yang mana keberhasilan sistem penganggaran ini ditentukan sejauh mana aspek perilakuan itu diperhatikan. Contohnya, partisipasi manajerial, komunikasi yang transparan dan terbuka, motivasi yang tepat dan sesuai untuk dapat diberikan ke rekan-rekan timnya. Terus kesesuaian tujuan individu dan organisasi, serta kerjasama antar bagian atau antar divisinya. Lalu, jika aspek tersebut diabaikan, dapat muncul konsekuensi disfungsional seperti rasa ketidakpercayaan, konflik internal, atau resistensi terhadap perubahan, dan tekanan berlebihan yang berdampak negatif terhadap kinerja organisasi. Dengan memperhatikan faktor perilakuan, proses penganggaran dapat menjadi lebih
partisipatif, realistis, dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sekiranya itu saja pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 11 akuntansi keperilakuan, dan kurangnya jika ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan terhadap materi kami mengenai akuntansi keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran ini, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan nanti kami akan jawab pertanyaannya satu persatu. Ya, itu saja dari kelompok kami. Saya perwakilan sebagai moderator, izin untuk menutup presentasi pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan bagi teman-teman bisa keluar.